Halo sahabat privat, ketemu lagi dengan kakak di Ayah Privat. Nah, di video kali ini kakak akan membahas materi mengenai persamaan Bernoulli. Materi ini akan kalian pelajari ketika kalian kelas 11 dan memasuki bab keempat mengenai fluida dinamis. Oke, kita lanjut aja ya. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan. Intinya adalah tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Nah, untuk memudahkan sahabat privat memahaminya, sahabat privat bisa lihat gambar yang ada di layar ini. Nah, di sini kita lihat nih. Di sini ada pipa. Nanti pipa ini biasanya dialirkan oleh sebuah air ya, atau cairan ataupun bisa gas ya. Pokoknya sesuatu yang dapat mengalir. Di sini ada tekanan P1 dan ada menyebabkan benda ini bergerak ke atas ya. Nah, di sini kan kita tahu ya, di sini ada tekanan P2. Logikanya ketika bendanya bergerak ke atas, berarti tekanan di bawah itu lebih besar daripada tekanan di atas. Nanti akan mempengaruhi kecepatan fluida ya, zat yang ada di dalam pipa ini. Nah, di sini nanti kita bakal menentukan nih kira-kira komponennya apa aja yang mempengaruhi sistem yang ada di pipa ini ya, dengan menggunakan persamaan Bernoulli ya. Nah, secara matematis persamaan Bernoulli itu bisa kita tuliskan sebagai persamaan seperti berikut ini ya. P1 tambah RGH1. Nah, secara sistematis persamaan dari hukum Bernoulli seperti ini ya, di mana P1 tambah RGH1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah RGH2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, ini persamaannya ya. Nanti keterangannya adalah P1 dan P2 adalah tekanan di titik 1 dan 2. Satuan itu adalah Newton per meter kuadrat atau PA ya, Pascal. P1 dan P2 adalah kecepatan aliran di titik 1 dan 2. Satuan adalah meter per second. H1 dan H2 itu adalah ketinggian titik 1 dan 2, satuannya meter. Rho itu adalah massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik. Dan G adalah percepatan gravitasi, satuannya itu adalah 10 meter per second kuadrat ya. Biasanya kalau nggak dikasih tahu tembak aja 10 ya. Nah, di sini mungkin persamaannya agak panjang gitu ya, tapi sebenarnya persamaan ini mudah dihafal ya, karena hampir sama kayak energi mekanik ya. Ini kan bedanya, kalau energi mekanik kan ini MGH gitu ya. Ini setengah MP1 kuadrat. Cuma nanti M-nya kita ganti jadi rho aja gitu ya, sama ditambahin luas sisi kiri dan sisi kanannya itu ada tekanan. Nah, ini teknik menghafalnya ya. Oke, di sini ada tambahan dikit nih. Pada persamaan Bernoulli berlaku asas kontinuitas ya. Jadi, kita tahu ya di video sebelumnya udah dibahas kalau A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Jadi nanti luas permukaan yang ada di pipa ini akan mempengaruhi kecepatan si aliran fluidanya. Maka nanti dari persamaan ini nanti kita bisa nentuin V1 dan V2-nya. Gitu ya, sahabat privat. Nah, untuk sahabat privat, kalau kalian butuh guru privat, kalian bisa menghubungi kami di www.ayahprivat.com, di mana pengajarannya bisa offline atau online. Dan offline itu maksudnya datang ke rumah ya. Dan pembelajarannya itu bisa dilakukan secara personal ataupun kita buat grup belajar. Jadi di sini kita bakal belajar bareng-bareng dan fiturnya bareng-bareng. Nah, untuk memudahkan sahabat privat memahami materinya, di sini ada contoh soal. Sebuah pipa memiliki perbandingan antara luas penampang pipa besar dan pipa kecil, yaitu adalah 4:1. Ya, ini perbandingannya 4, ini 1. Terus ini kasih tahu nih kalau massa jenis airnya itu adalah 1000 kg per meter kubik ya. Jadi nanti dialiri oleh sebuah air. Nah, di sini posisi pipa besar adalah 1 meter di atas permukaan tanah dan pipa kecil adalah 5 meter di atas tanah ya. Kita bisa lihat dari gambarnya, kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 36 km per jam dengan tekanan 9,1 kali 10 pangkat 5 PA. Nanti yang jadi pertanyaan ini adalah tentukan tekanan air pada pipa yang kecil. Gitu ya, sahabat privat. Nah, untuk memudahkan sahabat privat memahami materinya, ada baiknya kita cari tahu dulu nih informasi apa aja yang kita ketahui ya. Di sini kita tahu nih kalau A1 banding A2 itu adalah 4:1 ya. Dan H1-nya itu adalah 1 meter, H2-nya 5 meter. Tekanan awalnya itu, tekanan di bawahnya itu adalah 9,1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. V1-nya itu adalah 36 km per jam.
Ingat, ketika satuannya 30 km, kalau satuannya kilometer per jam, nanti kita ubah ke satuan internasional, yaitu 10 meter per second. Kakak harap sahabat hebat sudah bisa ya, cara mengubah satuan dari kilometer per jam jadi meter per second. Terus di sini kita tahu juga nih, sebenarnya ketika air bergerak ke atas, sebenarnya ada juga nih tekanan dari atas ke bawah. Cuma nanti yang jadi permasalahannya adalah kita harus cari tahu mana tekanan yang lebih dominan. Sehingga nanti kita tahu nih, kira-kira cairannya bakal bergerak ke atas atau bergerak ke bawah. Gitu ya. Nah, untuk memudahkannya, kita langsung kerjain aja ya. Nah, di sini yang ditanya itu adalah tekanan pada pipa yang kecil atau P2. Ya. Nah, untuk mengerjakannya, kita bisa masukin persamaan Bernoulli. Ya. P1 tambah rho GH1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah rho GH2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Di sini yang kita tanyakan P2. Cuma jadi permasalahannya adalah kita nggak tahu nih V2 kuadratnya berapa. Berarti kita cari tahu dulu nih nilai V2-nya pakai persamaan asas kontinuitas ya. Di mana A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nanti tinggal input aja angkanya, di mana 4 kali 10 sama dengan 1 kali V2. Ya, dapat dari sini ya. Nanti dari sini akan didapatkan kalau V2-nya adalah 40 meter per second. Ya, karena satuan itu pakai satuan internasional. Nah, kita lanjut ya. Tadi kan kita udah tahu nih persamaan pipa besar dan pipa kecilnya. V2-nya sudah didapatkan. Lalu, kita tinggal input aja nih data yang telah kita dapat. Ya, P1-nya itu adalah 9,1 kali 10 pangkat 5 tambah 1000 kali 10, H1-nya itu adalah 1 tambah setengah, Rho-nya 1000, V1 kuadratnya adalah 10 pangkat 2 sama dengan P2 tambah 1000 kali 10, H2-nya 5 tambah setengah kali 1000 kali V2 kuadratnya yaitu 40 kuadrat. Ini nanti tinggal dihitung aja ya, dikali-kalikan. Ini 9,1 kali 10 pangkat 5 tambah 1 kali 10 pangkat 4 tambah 5 kali 10 pangkat 4 sama dengan P2. Ini dihitung jadi 5 kali 10 pangkat 4. Ini dihitung lagi jadi 8 kali 10 pangkat 5. Nanti P2-nya akan didapatkan 9,1 kali 10 pangkat 5. Ini dijumlahkan jadi 6 kali 10 pangkat 4. Nanti ini pindah ruas jadi min 5 kali 10 pangkat 4 dikurangi 8 kali 10 pangkat 5. Supaya bisa dijumlahkan, pangkatnya ini harus disamakan ya. Jadi nanti kurang lebih seperti ini. 6 kali 10 pangkat 4-nya kakak ubah jadi 0,6 kali 10 pangkat 5 dikurangi 0,5 kali 10 pangkat 5 ya. Pangkatnya dinaikkan. Nah, tapi nanti 6-nya diubah jadi 0,6 gitu ya. Nanti kalau kayak gini kan pangkatnya udah sama semua nih. Tinggal dijumlahin aja gitu ya. Maka akan didapatkan kalau P2-nya itu sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter pangkat 2. Nah, dari sini masih mudah kan? Nah, cuma kadang-kadang ada lagi nih pertanyaan tambahan ya. Kalau misalnya kadang-kadang kan nanti ditanya kira-kira airnya bakal bergerak ke atas atau bergerak ke bawah. Ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu kita harus tahu nih perbedaan tekanannya berapa. Ya, kita harus tahu dulu berapa perbedaan tekanannya. Untuk mengetahuinya, kita bisa pakai persamaan ini. P1 dikurangi P2 ya. Kita tadi udah dapatkan P1-nya itu adalah 9,1 kali 10 pangkat 5 dikurangin 1,2 kali 10 pangkat 5. Jadinya 7,9 kali 10 pangkat 5. Ya. 7,9 kali 10 pangkat 5 Newton per meter pangkat 2. Berarti dari sini kita bisa simpulkan nih. Karena P1 lebih besar dari P2, maka benda zat yang dapat mengalirnya itu akan bergerak ke atas. Gitu ya. Walaupun di sini ada dua tekanan ya. Zat fluidnya akan bergerak ke atas. Gitu ya sahabat privat. Nah, jika kakak rasa untuk materi kali ini cukup ya. Jika sahabat privat suka materinya, kalian bisa subscribe channel kami di Ayo Privat. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan, kalian bisa menghubungi kami di akun Instagram kita ya, di Ayo Kita Privat. Di sini kita bakal belajar bareng-bareng dan pintarnya bareng-bareng. Kenapa? Karena pintar itu enaknya bareng-bareng. Terima kasih.